Tambahkanlah selalu rasa syukurmu, maka engkau akan menikmati harimu jauh lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Ayat populer yang sering kita dengar adalah barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Entah kenapa nikmat rizki itu selalu aja seringnya dikaitkan sama materi. Makanya kadang kalau dikasih kesehatan, dikasih kesempatan untuk selalu menuntut ilmu, teman-teman yang baik, lingkungan yang oke, itu jarang banget ngucapin alhamdulillah. Nah giliran dapat uang, dapat voucher belanja, dapat logam mulia misalnya, baru deh alhamdulillah dapat rezeki tak terduga. Padahal dulu Bun Ai pernah diajarin sama guru Bun Ai bahwa rizki terendah itu adalah harta. Dimana harta itu kita yang menjaganya ya teman-teman. Jadi semakin banyak harta semakin kita harus banyak penjagaannya kalau gak kita alihkan untuk kebaikan. Apalagi kalau kita senantiasa menjadikan harta itu ada di hati ya. Jadi katanya milikilah dunia semampu kau bisa, tapi tetap dia posisinya ada di tangan, jangan sampai masuk ke hati. Nah kemarin kan Bun Ai bikin reel ya, terus banyak banget yang tanya gitu di DM, Bun Ai itu takjil untuk satu keluarga? Jawabannya enggak ya. Jadi ini adalah ide menu takjil Ramadan 1444 Hijriah kurang 1 huruf 4-nya untuk acara pesantren kilat. Jadi setiap hari itu kita akan ngebagiin 50 takjil untuk santri yang ikut pesantren kilat di TPQ yang memang Bun Ai kelola setiap bulannya. Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah program ini tuh udah berlangsung selama 4 tahun ya. Jadi setiap bulan Ramadan itu TPQ-nya Bun Ai selalu bikin acara pesantren kilat yang mengkoordinir teman-teman atau anak-anak dibandingin main atau gabut lah bahasanya kita ya, main handphone kan lebih baik kita koordinir untuk ikut pesantren kilat. Alhamdulillahnya lagi untuk bulan ini juga Bun Ai bikin pesantren Smart Mom Class di mana ya Bun Ai berani founder untuk bikin kelas selama 1 bulan full dan nanti setiap pekan kita bakal ada kajian teman-teman. Nah buat teman-teman yang ibaratnya nih gak ikutan pesantren Smart Mom Class tapi mau ikut serta untuk kajiannya bisa banget juga. Itu per Zoom HTM-nya Rp10.000. Nah nanti langsung aja hubungi admin, nomornya ada di description box. Ini mohon maaf banget ya teman-teman, suaranya tuh agak berisik karena ayahnya sama Rafa tuh lagi libur ya, jadi lumayan agak-agak bising. Gak apa-apa ya teman-teman. Oke sekalian video ini mungkin penutup sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Bun Ai mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama membuat video ada kata-kata yang salah. Inilah Bun Ai dengan segala kekurangannya ya teman-teman. Nah hari ini Bun Ai mau sharing gimana sih caranya ngatur anggaran yang sudah 4 tahun Bun Ai praktekkan, yang biasanya Bun Ai gunakan di setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah banget selama bulan Ramadan 4 tahun terakhir ini itu malah jauh lebih banyak untuk sisa anggarannya. Nah biasanya kalau bulan Ramadan kan kita akan ada dana takjil, terus kita ada dana mungkin agak-agak males gitu ya untuk masak. Itu sama sekali nggak apa-apa, sesuaikan dengan pilihan karena kembali lagi masak belum tentu menjamin hemat, yang beli belum tentu nggak hemat. Jadi kembali lagi ya, bisa aja yang masak tapi nggak makan masakannya sendiri, itu malah jadi mubazir. Nah sementara kalau beli itu porsinya jauh lebih ngepas, nah bisa jadi jauh lebih hemat. Jadi tinggal sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sama, jadi kalau ngomongin barang produktif, barang konsumtif itu nggak dinilai dari barangnya, tapi dari tepat gunanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat mobil, oh kita bilang itu adalah produktif, kita juga bisa bilang itu konsumtif, tergantung kegunaannya. Handphone pun sama. Jadi Bun Ai nggak pernah memisah-misahkan antara hutang konsumtif dengan hutang produktif, itu berdasarkan barangnya, tapi lebih ke manfaatnya. Sama, orang yang food prep belum tentu juga dijamin pasti hemat. Banyak food prep tapi nggak masak, ujung-ujungnya sayur yang dibeli kebuang, itu malah akan jauh lebih boros. Orang yang nggak food prep, orang yang belanjanya setiap hari, itu bisa aja jauh lebih hemat kalau dia tuh tepat guna. Jadi kembali lagi, anggaran itu bukan karena ya barangnya, tapi lebih ke kegunaannya.
Oke, jadi rahasia kenapa Bun Ai lebih hemat di bulan Ramadan karena yang pertama, Bun Ai di sini menggunakan metode barsari alias selembar sehari. Caranya simpel banget, pendapatan kita jumlah secara keseluruhan, lalu yang pertama kita kurangi tabungan. Nah, kalau buat teman-teman yang ada kewajiban, ini juga harus dikurangi terlebih dahulu, misalnya SPP anak atau cicilan kendaraan, cicilan KPR, itu dipisahkan dulu. Atau ada arisan, itu juga dipisahin terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah pendapatan kita kurangi seluruh kewajiban. Nah, kalau Bunda pribadi memang tabungan pendidikan dan investasi ini adalah sebuah kewajiban yang Bunda save di awal gajian. Selebihnya dari itu hanya dari sisa anggaran, baik pajak tahunan, liburan, atau bahkan renovasi rumah, itu semuanya Bun Ai taruhnya di akhir anggaran. Nah, kalau ngomongin rumah, Bun Ai kan baru pindah nih dari rumah yang lama ke rumah yang sekarang sekitar 10 bulanan. Ini Bun Ai perhatiin airnya di sini kurang bagus ya menurut Bun Ai. Kalau dibilang jernih teman-teman, cuma lebih cepat kuning untuk area-area yang seperti kamar mandi, terus juga kloset, ini jauh lebih cepat kuning dibanding rumah yang sebelumnya. Nah, tadinya tuh Bunda agak-agak capek banget karena 3 hari sekali tuh harus kayak ngosrekin kamar mandi, terus 3 hari sekali tuh harus bener-bener punya tenaga khusus untuk ngebersihin si kuning-kuning tersebut. Apalagi kan mau menyambut bulan suci Ramadan, kayak tuh nggak enak aja kalau ngeliat rumah kurang bersih, bener gak sih? Ada nggak yang sama kayak Bun Ai kalau misalnya mau Ramadan kayak tuh lebih semangat untuk bersih-bersih rumah. Nah, nanti bersih-bersih lagi pas mau Lebaran tiba. Nah, tapi sekarang udah nggak harus mengeluarkan ilmu kanuraga alias tenaga dalam untuk ngebersihin si kuning-kuning di kamar mandi karena udah ada Floor, yaitu sahabat ibu untuk bersih-bersih rumah. Nah, ini tuh caranya simple banget, cuman di tap-tap kayak seolah-olah main-main mewarnai, padahal noda-noda yang membandal itu hilang semua. Siapa yang sama, gayung, ember, suka pada apa sih, lumut ya, ini namanya lumut kan, bener ya, kayak nggak enak aja dipandangnya ya. Meskipun hadisnya tergolong lemah, yaitu kebersihan sebagian dari iman, tapi tetap aja kalau bersih itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, cairan Floor ini itu tuh terjangkau banget untuk harganya. Nanti yang mau samaan, linknya Bunda taruh di description box. Nah, teman-teman bisa langsung tanya-tanya sama customer service-nya nih. Dia tuh ada kemasan yang 250 ml, juga ada kemasan yang lebih besar lagi. Setiap pembelian Floor, teman-teman udah disertai kuas, jadi udah nggak repot lagi. Cukup tap-tap dengan menggunakan kuas ke area yang ingin dibersihkan, dan teman-teman tuh bakal lihat langsung nggak pakai nunggu, itu benar-benar langsung kinclong. Nah, ini kloset yang tadinya kuning, terus di bagian tutupnya juga sama, udah mulai berjamur. Ini Bun Ai langsung tap-tap aja. Nah, tapi buat kamu yang kulitnya sensitif, please banget gunain sarung tangan. Kalau Bunda emang alhamdulillah ya, kulitnya tuh baik-baik aja, jadi bisa langsung dan gak menimbulkan reaksi apapun di kulit Bun Ai. Nah, ini tinggal di tap-tap untuk area-area yang mau dibersihkan. Nah, apalagi bulan Ramadan, kita kan harus hemat energi banget ya teman-teman, dibanding nanti terjadi afeksi alias stres dalam menjalani aktivitas Ramadan. Kayaknya meskipun cuma 1 botol, teman-teman wajib stok nih si Floor ini. Soalnya benar-benar bermanfaat banget, ngebantu kita menaikkan mood booster. Siapa yang kalau ngelihat semuanya serba kinclong, itu tuh langsung kayak mood booster, idenya muncul. Kalau itu yang terjadi, teman-teman wajib stok Floor meskipun cuma 1 botol. Atau yang belum pernah coba, wah kamu harus coba. Dan tara, kloset yang tadinya kuning udah langsung kinclong hanya dalam beberapa menit. Jangan lupa nih untuk ngebersihin area yang nggak kelihatan ya teman-teman, kayak mulai dari tempat sabun, rak piring, tempat sendok, pokoknya area yang jarang banget kita lap-lap, yang padahal pas kita buka, waduh kayak zong, kotor banget. Nah, kalau ngomongin bersih-bersih kayak gini, selain itu menjadi mood booster, teman-teman juga harus akui ya, dengan merawat barang itu akan membuat kita jauh lebih hemat lagi, karena kita nggak perlu lagi ngebeli barang dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi daripada kita buang-buang uang untuk ngebeli barang yang padahal kalau kita rawat penggunaannya bisa jauh lebih lama,
Nah, mendingan kita rawat kan, dan uangnya bisa kita tabung. Nah, buat teman-teman yang mau cobain floor juga, langsung aja cek nomornya Bun Ai taruh di description box. Nah, kalau udah semuanya bersih, langsung kita kembali lagi untuk ngatur keuangan karena moodnya udah naik, bener gak sih? Nah, lanjut ya. Jadi setelah kita akan kurangi kewajiban atau tabungan-tabungan inti, kembali lagi Bun Ai gak bosan ngingetin bahwa nabung ini adalah sebuah keinginan. Kalau memang hari ini rezeki yang Allah titipkan itu masih cukup untuk kebutuhan aja, tetap disyukuri aja dulu. Nanti nabungnya bisa di akhir anggaran ya teman-teman. Setelah kita kurangi kewajiban, maka kita siapkan dulu untuk hal-hal yang harus didahulukan seperti SPP anak, IPL, transport suami, sedekah dan juga dana tak terduga. Setelah itu Bun Ai akan ngurangi nih dari pendapatan, dikurang tabungan, dikurang kewajiban inti, maka kita akan ketemu si gaji bersih. Nah, si gaji bersih ini kita langsung aja pakai metode Barsari alias selembar satu hari. Dengan syarat ya, di dompet inti yang selalu kamu bawa-bawa itu ada 20% dari dana tak terduga. Oke, langsung pakai nominal biar gampang nih ya. Misalnya dana tak terduga kamu 500.000, maka di dompet inti kamu selipin 100.000 rupiah. Selanjutnya, sisa gaji ini kamu ambil satu lembar untuk satu hari. Contoh, sisa gaji kamu 3 juta rupiah. Maka 100.000 ini untuk memenuhi kebutuhan harian. Ingat ya, segala kebutuhan tidak disetok, tapi lebih membeli sesuai kebutuhan, kecuali substitusi. Contoh, hari ini mau beli beras dulu deh yang agak banyakan, besok mau beli kebutuhan rumah, itu boleh aja teman-teman. Nah, gimana nih untuk akhir bulannya? Biasanya di bulan Ramadan, Bun Ai akan menggunakan menabung sistem kalender karena kan gaji bulanan Bun Ai jadikan gaji harian. Sehingga ada uang yang sisa, itu bisa kita gunain untuk menabung setiap harinya. Nah, gimana? Tertarik untuk mencoba metode Barsari? Boleh banget, siapa tahu bisa menyelamatkan anggaran teman-teman jauh lebih hemat lagi. Jadi ini aja yang bisa Bun Ai sharing di hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Semangat menjalani bulan suci Ramadan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.